Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita melanjutkan materi yang minggu lalu belum selesai. Ini kita lanjutkan. Minggu lalu kita sampai histogram. Nah, pada minggu ini kita lanjutkan dengan fishbone diagram. Fishbone ini adalah diagram sebab akibat. Jadi ini bicaranya biasanya definisinya adalah suatu diagram yang terstruktur untuk mengidentifikasi penyebab dari masalah dan hubungan sebab akibatnya berdasarkan pengalaman dan keahlian dari sekelompok orang dengan melakukan brainstorming secara terstruktur. Jadi ini dalam diagram sebab akibat ini memang kita harus memiliki pengalaman itu. Jadi kalau ada masalah itu apa nih penyebabnya? Kita buka dulu. Kemudian ya dapat juga dilakukan ya untuk brainstorming itu ya. Biasanya bagaimana kita brainstorming itu diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Dan diagram sebab akibat ini diperkenalkan ya oleh Profesor Koro Ishikawa tahun 1943, luar biasa sudah lama ya. Nah, di dalam diagram sebab akibat ini manfaatnya itu adalah mengidentifikasi sebab-sebab utama masalah, mengidentifikasi akar masalah, kemudian mengidentifikasi beberapa alternatif cara penyelesaian masalah. Ini luar biasa kalau kita bisa menggunakan diagram sebab akibat ini. Kalau mau penelitian bisa juga kita gunakan diagram. Nah, ini seperti ini. Ini contoh yang sangat sederhana saja ya. Jadi kita lihat sebab dominan dari kebocoran di preheater. Ini kita harus tahu. Ini diagram Ishikawanya. Lingkungannya seperti apa? Oh, ternyata ada gas korosif. Ini manusia, human, mesin, metodenya, materialnya. Nah, ini kita lihat. Ya. Sebab-sebabnya apa dulu. Kemudian bagaimana nanti kita menyelesaikannya. Jadi Ishikawa. Ini kelihatan ya dari kebocoran di preheater ini ternyata sering feedingnya stop. Feeding stop ini ternyata jadi masalah di mesin yang digunakan. Kemudian juga ternyata desainnya itu tidak bagus. Ya. Misalnya alat ini menggunakan ketebalan seharusnya 10 mili, ternyata digunakan hanya 5 mili. Jadi lebih tipis ya. Jadi sehingga kebocoran itu sangat-sangat dimungkinkan terjadi. Oke, metodenya sudah benar. Oke, manusianya sudah benar dalam menjalankan prosedurnya. Tetapi kalau mesinnya ini mudah korosif dan sebagainya itu ya itu berarti ada masalah di dalam menggunakan bahan baku untuk mesin. Nah, langkah-langkahnya di dalam meeting TKM sepertinya begitu. Kita cek dulu nih, kita cari identifikasi, brainstorming. Jadi kita buat dulu flowchartnya, masalahnya apa, identifikasi siapa saja nih yang terlibat. Ya. Yang tadi saya katakan, apakah itu metodenya, ataukah itu manusianya, ataukah pengaruh lingkungan, atau materialnya, sehingga nanti akan ketahuan 80% proyek Anda ditentukan oleh fase ini. Nanti kalau kalian ingin usaha menjadi seorang developer, seorang proyektor dan sebagainya, gunakanlah seperti ini. Misalnya kalian membangun suatu usaha industri, ini juga perlu dipikirkan. Kalau ngambil bahan mesin dari Cina, yaitu
dengan risiko yang sangat besar. Dengan mengambil peralatan atau mesin dari Eropa, ya, harganya mahal tetapi resikonya lebih rendah. Itu sederhana saja. Ya. Jadi jawaban-jawaban itu udah ketahuan. Gitu ya. Nah, di kita ini juga begitu. Kalau tidak percaya, ya dibuktikan. Jadi dulu ada kasus-kasus, ya, saya pernah dapat gitu ya, kasus dalam pengadaan pembangkit listrik. Dulu Indonesia sempat beli pembangkit listrik dari Cina. Jadi apa kata? Ternyata umur mesin atau penyusutannya itu cepat sekali. Sehingga dikatakan orang-orang PLN yang membeli alat itu dikatakan korupsi, padahal enggak gitu ya. Ini harus jadi perhatian kita juga ya, di dalam kita melakukan suatu proyek kegiatan. Seperti yang tadi ya. Jadi banyak sekali. Ini contoh satunya, lingkungan, material, manusia, alat, metode. Ini sangat-sangat menentukan. Kalau kita tidak punya pengalaman ini, jangan dulu coba-coba. Kita beli mobil, contohnya saja mobil sekarang. Ya. Mobil dari Cina, mobil dari Jepang, mobil dari Eropa. Itu sangat berbeda sekali. Mengatur kelembapan mesinnya, ketahanan mesinnya. Ternyata mobil-mobil dari Cina itu mudah sekali panas mesinnya, dibandingkan dengan mobil-mobil dari Eropa atau dari Jepang. Ternyata materialnya itu ringkih dari Cina dibandingkan dari Eropa atau Jepang. Jadi harus tahu ini. Dengan diagram ini kita pelajari satu-satu. Ya. Oh ternyata human atau manusia, ya, SDM yang bekerja itu tidak tersertifikasi. Ya. Kita tahu ya, produk dari Cina itu adalah produk massal, ya, tidak tersertifikasi. Nah, kalau di Jepang atau di Eropa itu tersertifikasi semua. Ya. Orang yang tidak memiliki sertifikasi itu tidak bisa dia masuk di dalam suatu industri tertentu juga seperti itu. Ini contoh kedua, yang lebih detail lagi. Ya. Jadi kita harus bisa menjabarkan ini berdasarkan pengalaman. Ya. Tidak bisa kita asal-asalan ya di dalam kita menentukan diagram ikan ini. Kemudian yang ketujuh ya, ini adalah scatter diagram. Jadi di dalam scatter diagram ini ya, atau biasanya kita sebut dengan diagram tebar. Ini biasanya kita akan menggambarkan hubungan korelasi antar dua variabel faktor. Nah, biasanya ya, ini manfaatnya adalah menyajikan data untuk mengkonfirmasikan hipotesa. Ya. Apakah dua variabel faktor itu saling berhubungan atau berkorelasi. Ya. Kemudian, mengetahui seberapa erat hubungan antara dua faktor tersebut. Yang ketiga, sebagai tools untuk memverifikasi ya, akar penyebab yang diperoleh dari analisis sebab dan akibat. Nah, ini sebenarnya kalau untuk TIP ini bisa digunakan ini ya, diagram tebar ini. Ya. Ini sangat cocok ya dalam kita menyajikan data-data penelitian di bidang teknologi industri pertanian. Nah, ini contoh-contoh korelasi ya. Yang pertama itu adalah antara jumlah kunjungan ke pelanggan dengan hasil penjualan. Nah, ini biasanya kalau nanti kalian misalnya penelitian perilaku konsumen ya, terhadap produk A, ya, ini sangat mudah sekali. Kita lihat di korelasinya. Ya. Kemudian antara keluhan pelanggan dengan pendapatan usaha, ini juga begitu. Antara lama kerja dengan prestasi kerja. Banyak sekali antara waktu pelayanan dengan kepuasan pelanggan. Ada usaha-usaha tertentu ya
yang mulai buka itu mulai sore hari, nanti dia tutup sampai dengan jam 2 atau jam 3 pagi. Ternyata yang belanja juga banyak juga gitu ya, terutama kuliner ya. Ternyata orang-orang kita ini ya kelaparan juga di malam hari, bukan hanya dari pagi sampai sore hari. Jadi segmennya juga berbeda-beda. Ini harus kita lihat. Contohnya tadi itu pelayanan. Ya. Atau kita lihat di dalam suatu training misalnya. Jadi tenaga kerja yang sudah di training dengan kecelakaan atau kesalahan kerja, itu juga bisa kita lihat. Ya. Oh ternyata karyawannya ini sudah tua-tua, ya, sehingga memberikan input ya, terhadap suatu masukan untuk kita meningkatkan kapasitas produksi itu sangat rendah sekali, ya. Terutama sering terjadi kecelakaan atau kesalahan kerja, ya. Misalnya banyak produk yang reject, karena apa? Kalau kita lihat tenaga kerja ini juga pernah terjadi, ya. Saya masuk di industri, salah satu industri di Lampung, pabrik karet, seperti itu. Ya. Karena ini tenaga kerjanya sudah tua, ya jadi banyak sekali kesalahan di dalam penanganan getah karet segar itu dari kebun sampai dengan mau masuk ke dalam proses produksi, itu banyak sekali kesalahan di dalam melakukan penanganannya. Nah ini sangat disayangkan itu. Ternyata punya usut yaitu ternyata belum pernah ada peningkatan kapasitas dari SDM. Ternyata SDM-nya sudah jenuh, ya, tidak mau lagi berpikir inovasi, ya, untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Jadi banyak sekali ya contoh-contoh yang bisa digunakan ya untuk kalian lakukan di dalam penelitian. Nah ini contohnya ya. Kalau yang seperti ini korelasi positif. Kemudian korelasi positif mungkin terjadi. Kenapa? Karena dia masih di dalam area-area yang masih di dalam kategori bisa dilakukan. Jadi gampang sekali nih ya kita melihat ya, yang positif gambarnya kayak apa, yang negatif kayak apa. Ya. Jadi jangan salah gambar. Ya. Kalau kita melihat korelasi negatifnya ya seperti itu. Atau tidak ada korelasi sama sekali, jadi datanya tuh bias, ya, menyebar kemana-mana. Itu agak sulit kita melakukan identifikasi di dalam suatu masalah. Kemudian, nah, ya ini contohnya, ya, hasil penjualan dengan jumlah kunjungan. Nah, misalnya nih kalian mengunjungi apa yang sedang di Lampung, ya, misalnya kopi. Jadi kalian suka sekali membeli kopi Starbucks yang ada di MBK. Lihat nih jumlah kunjungannya bagaimana. Oh ternyata kunjungannya meningkat. Oh ternyata jualan dari Starbucks-nya itu meningkat juga. Atau terbalik. Oh jumlah kunjungannya meningkat, tapi hasil penjualannya menurun. Kok bisa? Gitu. Ya ternyata hanya beli satu gelas tetapi yang datang 2 orang, ya. Itu ya akan mempengaruhi hasil dari riset kita atau penelitian kita. Jadi itu yang bisa kita coba lakukan. Gampang sekali kalau kita bisa membuat dalam bentuk diagram seperti ini. Nah ini juga begitu ya, untuk pemakaian dan verifikasi akar masalah untuk menentukan penyebab yang dominan. Nah, ini juga begitu ya, calon penyebab, ya, uji coba, hasilnya seperti apa, ya, dan kesimpulannya seperti apa, ya. Jadi kalau dilihat di dalam bentuk tabel ini sangat gampang sekali. Kita sudah identifikasi nih, calon penyebabnya yang pertama ya, volume gelas ukur terlalu kecil. Diuji coba nih, simulasi. Oh ternyata kesimpulannya ya, ukuran gelas ukur berpengaruh terhadap kesalahan pembacaan sebesar 0,9, besar sekali gitu kan.
dengan nilai R-nya adalah 81,16. Jadi gampang sekali dengan kita melakukan verifikasi akar masalah ini, ya, seperti itu. Nah, ini juga begitu, ya. Ini contohnya indosmen, ya, melakukan uji, ya. Apakah benar nih, ya, tidak ada penghalang? Nah, itu dilakukan uji. Ini contoh-contohnya saja. Ya, seperti itu. Nah, scatter diagram ini, ya, biasanya sangat diperlukan di dalam pembuktian akar penyebab masalah. Kalau kita penelitian itu kan biasanya ada hipotesis, ya, atau hipotesa. Nah, ini bisa kita menggunakan ini menjawab dari hipotesa yang kita inginkan. Benar nggak sih adanya korelasi? Jadi korelasi itu linear regresi biasa, tapi pakai diagram ini pun sudah cukup kita melakukan suatu penelitian sederhana. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan siapkan kertas, boleh itu kertas folio, boleh kertas APS. Ya. Silakan menjawab pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nanti silakan kalian catat, ya, apa saja pertanyaan yang akan saya sampaikan melalui WA saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.